Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Halo, Ko Ari. Hai. Ya, hari ini saya punya pertanyaan penting. Lu jangan macam-macam. Lu kalau nanya macam-macam bahaya nih. Enggak lah. Iya. Cuma lagi hype-hype aja di negeri tercinta kita, negara 62 kan. Oke. Apa itu? Lagi kalau di industri kripto nih, ya kan, lagi hype banget kan. Token-token dalam negeri lah bahasanya. Oke. Gue butuh sebenarnya butuh tanggapan lu lah. Mengenai token-token baru-baru ini dalam negeri juga lagi. Gimana tuh? Lu cari masalah lo. Lo Nyinggungnya cari informasi. Loh, teman-teman Iya. kita nih pasti yang nonton juga pengen tahu dong tanggapannya dari Ko Ari. Iya. Ya, bener kan? Oke, tapi it's my opinion ya. Ya. Ini based on my opinion ya. Jadi bukan maksudnya cuma pendapat gue pribadi lah ya. Dan gue berharap tidak nyinggung siapapun lah, karena gue nggak mau cari masalah dengan siapapun gitu loh. Iya. Ya, oke. Disclaimer on dulu. Disclaimer on dulu lah ya. Gue ngomong di depan gitu ya biar nggak salah paham. Nah, jadi maksudnya gini, kalau kita bicara token-token yang dibikin oleh orang-orang Indonesia, sebenarnya bagus kok. Ya, gue pengen dukung sebenarnya, ya kan. Nah, cuman kan gini, kita kalau bikin koin itu kan mesti punya goals yang jelas kan. Makanya harus ada white papernya dong, ya kan. Bikin sesuatu itu waktu kita tawarin orang lain kan harus jelas dong. Kau bikin itu untuk apa, gitu kan. Yang kayak kita bilang lah, ketika kita memang mau invest ke sebuah token atau sebuah koin, cek dulu dong fundamentalnya, ya kan. Cek dulu si ownernya, ini owner siapa. Oke, ini owner mungkin public figure ya, artis lah atau apalah atau apa, terserah dah ya. Lalu kedua adalah oke Pak, kalau misalnya udah ketemu dengan udah tahu siapa ownernya, maka kita harus cari tahu dia bikin itu untuk apa goalnya gitu, apa goal dia bikin itu gitu ya. Nah, itu cari tahu dulu. Kalau udah ketemu, oke, project dia ke depan untuk token atau koin yang dibikin itu untuk apa? Ya, mau dibawa kemana gitu kan? Nah, jadi kalau dia misal nggak jelas nih projectnya, ya jelas bahaya lah bro. Mau siapapun yang bikin itu ya jelas jadi bahaya. Karena projectnya nggak jelas gitu. Ya, nah kalau kita udah tahu semua itu, barulah mungkin kita mau invest oke. Ya, tapi kan again kan, kalau kita bicara token atau koin yang ada di Indonesia kan mesti harus terregulasi dengan Bapepti dong. Harus didaftarkan ke situ dulu, jelas punya izin dulu. Nah, kalau misalkan dia di luar negeri, bagaimana dia masukinnya? Jadi belum terregulasi, itu kembali ke kita masing-masing. Ya, tapi kan ingat dong, berarti kalau kita investasi model seperti itu, ya kita udah jelas dan udah sangat clear bahwasanya token itu memang tidak terregulasi di Indonesia. Mungkin di luar iya. Oke. Mungkin begitu. Yang gue agak bingung sebenarnya nih, apakah ya ini sih gue bingung. Maksudnya gue bingung tuh gini. Ada token yang baru keluar. Memang di market belum ada. Ya kan? Pastilah, namanya baru keluar. Iya. Maksud gue tuh di market belum ada tuh, di pasaran contoh ya, kalau toko kripto atau Indodax itu belum masuk. Masih dalam potensi arah ke sana. Ya, biasanya kan? Di Trust Wallet biasanya, bro. Nah, masuknya ke situ. Nah, tapi ada yang modelnya jualan perorangan gitu kok. Misalnya per orang. Jadi gini nih, kayak gue ngajak lu beli ini kayak bangun komunitas dulu gitu. Apakah memang dasarnya dulu semua koin begitu ya dulu ya? Sebenarnya nggak salah dia bikin begitu bro, karena kan memang token itu harus punya community gitu. Kayak lu jualan barang tuh lu harus punya customer bro. Ya benar. Yang gitu. Lu kalau nggak punya customer gimana cara dapat omset? Yang gitu ya. Jadi dia boleh bikin itu, tapi gini loh. Maksud gue gini, ketika lu investment ke sebuah token yang dibikin baru ya, ini kita sebenarnya nggak bicara cuma Indonesia, even yang luar pun sama gitu ya. Ketika lu invest ke sebuah token yang memang masih baru, ya kan, yang lu harus cari tahu tadi yang tentang fundamentalnya. Tapi walaupun fundamentalnya memang sudah bagus ya, tetap aja waktu lu invest itu lu agak gambling.
gitu. Lu masih 50-50 nih bro ceritanya. Walaupun fundamental udah bagus. Karena apa? Karena token yang masih baru begitu, itu sangat beresiko untuk kena scam yang modelnya tuh pump and dump. Jadi sengaja dipompa-pompa, dikasih pemberitaan, diangkat-angkat isunya segala macam sehingga token ini dikenal orang. Iya. Ya kan, muncul di berita, muncul ini, muncul itu, terus mungkin dipakai sama artis ini, mungkin dibeli sama si public figure yang ini. Jadi itu kan akan jadi pemberitaan tuh, ya kan. Nah, karena begitu, jadi orang-orang yang karena percaya dengan artisnya, percaya. Jadi konsep ikutnya itu bukan karena analisa, tapi lebih ke FOMO, bro. FOMO, benar. Lebih ke FOMO. Jadi ikut-ikutan, ngerti nggak? Enggak gitu. Jadi konsepnya ikut-ikutan. Nah, kalau yang model begitu, itu berbahaya. Kenapa? Karena resiko kena scam, pump and dump scam itu loh. Ya, diangkat, lalu setelah angkat, koin naik, terus dijual semua. Dijatuhin langsung. Dia out. Ya, dia langsung out. Iya. Ya, ini sering loh, dan kita mesti hati-hati ya, karena sesuatu yang lagi boom, ya kripto sekarang lagi booming di Indonesia. Ya, sejak NFT yang Gozali itu mulai, ini kan orang kan mulai cari tuh nih apa gitu kripto kan, dan mereka mulai dapatin info banyak. Nah, jadi ketika mereka udah mulai sedikit dapat pengetahuan tentang kripto, mereka mulai investasi. Nah, mulai dari mencoba-coba, terus mereka cari yang figuran biasanya, ya public figure, yang apa, pokoknya yang ada figurannya. Dari situ mereka kayaknya jadi percaya. Walaupun mereka nggak ngerti, tapi karena ada si figur itu, mereka jadi percaya. Nah, inilah yang sering jadi korban biasanya. Sering jadi korban. Udah itu nggak ngerti tradingnya, bro. Gue pernah lihat ada satu video ya. Jadi ini karena koinnya sudah ada ya. Jadi dia invest ke koin ASICS itu. Lo tau lah koin siapa itu ya. Itu kan koin artis ya. Jadi waktu dia invest ke koin itu mengalami penurunan harga. Ya, floating lah bahasa trading kita kan. Jadi nilainya turun. Dan si ibu itu jadi marah-marah karena apa? Karena kok rugi gitu, seolah begitu. Nah, yang satu ini aja, walaupun koinnya belum scam atau koinnya tidak salah, tapi bisa jadi salah karena si orang yang investmentnya tidak ngerti apa-apa. Iya, benar. Dia pikir rugi, bro. Padahal dalam dunia trading untuk spot market khususnya, ini kita tahu nilainya turun. Nilainya turun. Dan nilai itu memang naik dan turun. Kayak gitu. Kalau bisa naik terus, ya semua orang kaya lah, bro. Iya, Kan gitu ceritanya. benar. Ya kan? Jadi kalau memang begitu bagusnya, ya tidak ada orang miskin Indonesia gitu. Padahal token itu projectnya katanya lebih bagus dari SIBA katanya. Kita nggak tahu lah. Ini kan udah dengar beritanya. Nah, yang gini. Nah, yang namanya masih bentuk proposal, belum proven, itu masih gambling. Nah, itu kita harus ngerti. Itu masih sifatnya gambling. Ya, jadi kita masih kayak judi-judian gitu. Konsepnya begitu. Nah, karena apa? Karena again, dia belum terregulasi. Belum benar-benar terregulasi banget, khusus di Indonesia. Di luar negeri apa juga sudah terregulasi dan diterima sama exchange besar? Belum juga. Jangan kan exchange besar, exchange kecil aja mungkin yang kayak yang lu bilang tadi tuh yang kayak Toko Kripto yang khusus Indonesia lah mungkin kita bilangnya. Sama Indodax belum masuk gitu. Dan nggak tahu kalau sekarang udah masuk apa belum. Kalau sudah masuk berarti ini kemungkinan masih agak bagusan. Iya, Ya, resikonya udah berkurang, bro. Jadi yang tadinya kalau token baru itu resikonya mungkin di atas 90%, nah kalau dia udah masuk ke Bapepti, resikonya berkurang. Ya, misalnya jadi cuma 70%, terus dia masuk ke exchanger ya, misalnya Indodax, berkurang lagi resikonya. Jadi resikonya semakin lama semakin kecil gitu, bro. Jadi semakin kecil untuk terjadi scam. Disitulah baru kita masuk. Ya, kalau untuk orang-orang yang memang bersedia untuk rugi, konsepnya judi ya nggak apa-apa juga. Kalau misalkan dari awal pun tokennya dia udah beli. Karena kita harus tahu juga, memang ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang berpikir begitu, maka dulu tidak ada yang berani beli Bitcoin, bro. Ya kan? Ada orang-orang yang akan berpikir seperti itu, yang akan percaya, mungkin orang-orang dekat dari si owner koinnya, yang akan percaya ke dia. Jadi di awal-awal aja sudah dibeli dalam jumlah banyak. Kenapa? Karena dia yakin dengan si ownernya. Dan dia yakin ketika owner itu melaksanakan apa yang menjadi proposalnya dia, ya kan? Dan itu booming, maka harga koin yang dia beli itu udah paling murah, bro. Bener, karena dari start kan dia. Iya, karena dari start kan. Dari tangan pertama lah. Ya, nah kalau kita compare antara resiko dengan margin, resiko dengan profit yang akan dia dapatkan. Contoh ya, gue kasih contoh aja ya. Tapi gue nggak main bro. Gue nggak main di token begini ya. Misalnya ini,
dia invest deh ke koin baru itu. Ya, misalkan let's say dia taruhlah 10 juta gitu. Nah, kalau scam, dia scam 10 juta, Bro. Dia hilang kan 10 juta kan. Nah, tapi kalau yang dia invest itu tidak scam dan malah booming, 10 juta yang dia invest itu bisa jadi 100 juta, bisa 1 M, Bro. Jadi dia kehilangan 10 juta, tapi potensi. Jadi gamblingnya tuh kalau lu rugi 10 juta, kalau lu untung bisa gede banget. Iya benar. Nah, itu jadi pertimbangannya begitu. Karena pertimbangan begitu, orang ini berani. Dan ketika dia masukin 10 juta, dia udah anggap tuh uang dingin dan uang hilang, Bro. Nah, kalau kayak gitu silakan. It's okay aja. Karena tidak mungkin koin belum apa-apa langsung masuk daftar Bapeti. Gimana caranya? Dia belum punya komunitasnya. Nanti Bapeti kan pasti punya syarat nih. Gua nggak tahu aja syaratnya apa kan. Tapi kalau lu masuk ke exchanger, itu harus ada syarat, Bro. Iya, betul. Contoh lah ya, lu mau masuk ke toko kripto, gue yakin toko kripto itu ada syaratnya. Koin kamu kalau mau listing di toko kripto itu ada persyaratan. Nah, dan salah satu persyaratannya gue sangat percaya, lu mesti punya fundamental dulu, komunitas dulu. Pasti begitu, Bro. Karena kalau enggak, ya nggak berani toko kripto masukin koin ini ke dalam exchangernya dia untuk di tradingkan orang. Holders itu udah berapa? Betul. Gitu. Jadi kalau nggak ada itu di awal-awal, mana berani exchanger masukin. Kalau exchanger masukin koin begitu dan koin tersebut scam, nama exchangernya jadi rusak. Yep. Kan gitu. Jadi orang jadi nggak percaya dengan si toko kripto, Indodax dan teman-temannya mungkin. Mana percaya lagi, gila lu. Gua trading koin misalkan di exchanger ini dan koinnya scam di dalam situ. Parah nggak? Siapa yang mau believe lagi dengan koin seperti itu? Dan akibat koin itu jadi rusak nama exchanger, Bro. Yes, gitu. Jadi orang akan berpikir bahwasanya si exchanger itu dia melakukan sortir untuk masuk koin itu asal-asalan. Tidak benar. Nah, makanya saya pernah ditanya sama teman-teman yang lain ya. Mungkin nggak koin di Binance itu scam? Saya bilang mungkin, tapi kecil sekali kemungkinan. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bikin aja koin terus daftar coba ke Binance. Nggak semudah itu, Pak. Gitu loh. Nggak semudah itu. Sama kayak gini deh, lu bikin produk sekarang. Nah, produk lu udah jadi. Terus lu mau masuk misalkan ke modern market, Indomaret, Superindo, Lotte Mart, Hypermart. Lu coba masuk. Nggak gampang, Bro. Nggak gampang. Ada persyaratannya gitu loh. Udah pernah ngalamin ya? Oh iya. Karena kita import barang, Bro. Iya kan? Iya. Jadi gua ngerti banget maksudnya gitu. Jadi kalau kita punya koin pun, koin kita jadi bukan berarti langsung bisa masuk. Nggak segampang itu, Bro. Ada persyaratannya. Semakin besar exchanger itu, maka semakin susah kita masuknya karena persyaratannya banyak. Gitu. Jadi nggak mudah lah. Nah, makanya gua tuh kalau trading, gua nggak berani tuh trading di koin yang belum masuk ke exchanger Besar. Gitu loh. Kenapa? Karena gue berharap exchanger itu sudah menjadi filter utama dulu. Daripada gue yang analisa setengah mati, yang mending exchanger itu yang analisa. Dan exchanger itu pasti udah punya tim analisa yang jauh lebih akurat, lebih itulah. Ya intinya udah expert lah di bidangnya. Nah, jadi kalau koin itu sudah masuk ke dalam exchangernya, di situ baru gue percaya, di situ baru gue trade. Nah, gue tipe yang ambil resiko yang rendah. Tapi kalau kembali ke yang awal tadi gue bilangnya, kalau ketemu orang yang dia mengambil resiko tinggi, dia pikir paling hilang 10 juta kalau mau hilang. Tapi kalau misalkan apa yang dia invest itu ternyata naik itu kan bisa sampai ribuan persen misalkan. Benar. Ya kan? 10 juta gue bisa jadi ratusan juta lah, Bro. Nah, gitu. Jadi gue hilang 10 juta, gue hilang 10 juta, tapi kalau ini misalkan bukan scam dan benar, ini gue sekali dapat tuh sampai ratusan juta mungkin. Nah, mungkin pikiran dia begitu. Dan kalau dia mau ambil profil risiko seperti itu, ya silakan aja. Itu pilihan masing-masing, ya gitu. Ya, tapi kalau kita ingin ikutin apa yang disuggestkan sama pemerintah, tentu saja kita ikutin yang terregulasi. Kan gitu ceritanya. Ya, jadi boleh nggak sebenarnya kita investasi token-token atau koin-koin dibikin sama masyarakat kita sendiri? Boleh, justru kita dukung sebenarnya. Supaya apa? Ya minimal adalah token Indonesia yang mendunia. Ya, benar, kan gitu. Ya, tapi again, walaupun bukan berarti kita langsung cinta buta, langsung kita nggak usah lihat penting dukung produk Indonesia. Nggak begitu juga. Kalau itu orang mau nipu gimana? Kan gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati juga. Asalkan dia memang udah punya fundamental yang baik, paling tidak itu sudah 50-50 lah. Gamblingnya itu kita udah 50-50. Kalau dia belum punya fundamental dan dia belum terregulasi, belum ada di exchanger, nah itu resiko kita besar tuh. Bisa 90-10. Loss 90, untung 10.
Nah, tapi kalau udah teregulasi, udah masuk exchanger, ya kan, udah punya komunitas, nah setidaknya berkurang, gitu. Tapi again kembali ke orang ya. Kalau gua sih bukan tipe yang begitu sih, karena kita kan trader bukan investor bro, kayak gitu. Kalau trader ya gua mainkan di yang memang. Jadi gua bukan tipe orang yang gini loh, yang orang baru gali tanah, dapat emas, masih bongkahan, terus jual ke gua. Gua nggak begitu, gitu. Gua nggak begitu. Gua maunya emas itu sudah ada di toko atau di perusahaan Iya. emas lah, ya pengelola emas misal Antam gitu ya. Dan gua itu beli dari sana, jual ke orang lain. Nah kayak gitu, gua beli murah, jual lebih mahal. Gua beli murah, jadi cara dapat uang itu model seperti itu. Ya, tapi kan ada orang-orang yang nggak begitu. Ada orang-orang yang dia konsepnya investasi bro. Jadi dari masih bongkahan tanah, masih bongkahan begitu, nah dia berani masuk ke dalam situ. Gitu, dengan segala resiko yang mungkin ada mafia belakangnya, dia berani aja. Nah kalau gua nggak berani gitu. Dan kalau ditanya kenapa nggak berani, gampang, karena gua udah punya keluarga, itu aja. Selalu jawab gua selalu begitu. Gua perlu kasih makan anak istri gua, dan kita punya biaya bulanan. Nah kecuali gini, udah terlalu banyak nih duit gua nih, berlebih-lebih nih, oke lah, ya itu gua ladenin dah. Tapi kalau belum ke arah situ, no dulu lah bro. Kayak gitu. No dulu, bahaya tuh, gila lo. Oke, Nah, mantap. untuk orang-orang yang berani ambil resiko ya silakan. Tapi kalau again ya, kalau kita bicara tentang token Indonesia, perlu nggak kita support? Ya jelas perlu kita support. Tapi untuk saya trading kan, saya no dulu, gitu. Ya, pribadi lah ya. Saya no dulu. Saya mending waiting sampai koinnya udah di listing, udah ini. Baru saya lihat, wah kayaknya ini memang agak project bagusan. Saya telat sedikit nggak masalah. Karena toh koin itu akan naik turun harganya. Gak kemana-mana. Dan nggak kemana-mana ya. Makanya gini, ada satu lagi sih yang gue pengen sampaikan ya. Banyak sekali orang suka pakai bahasa gini loh. Nanti lu ketinggalan kapal gitu. Kalau versi gue, tidak ada istilah namanya ketinggalan kapal. Nggak ada bro. Nggak ada istilahnya lu nanti hilang momen. Nggak ada istilah hilang momen dalam dunia trading. Anytime lu mau trading bisa, gitu. Lu mau trading koin yang sudah listing lama dengan koin baru, itu semua punya chance, ya kan? Dan lu kalau ketinggalan koin yang satu ini yang baru listing, lu don't worry. Karena apa? Karena setelah lu ada koin baru yang akan listing. So nggak pernah ada cerita lu ketinggalan kapal lah, nanti lu ketinggalan momen lah. Itu yang gue maksud, lu jangan FOMO gitu maksudnya. Nah, come on, lu please jangan FOMO supaya kamu itu tidak gampang terpengaruh, tidak gampang ketipu orang. Gitu. Setiap saat itu ada kesempatan. Gitu. Jadi jangan kemakan omongan orang. Ya kan? Apalagi yang sorry ya, yang sengaja membuat token itu memang niatannya itu untuk scam gitu loh. Itu lebih nggak benar lagi, dan itulah yang akan merusak gitu. Kasian token yang baru, yang benar, yang mau listing. Gara-gara, lu kebayang nggak misalkan ya, dari 10 token, nggak tahu udah ada sampai sebanyak itu nggak ya? Nyampe sesedikit itu nggak, harusnya banyak sih ya. Mungkin dari 50 lah, 50 token baru yang dibikin oleh orang Indonesia. Berapa token yang nanti akan benar? Berapa token yang akan scam? Nah, kalau 10% kayaknya tanggapan nah, gue. lu kalau bilang 10%, lu kalau bilang 10% doang bro nih, berarti kan dari 50 kan cuma 5 yang benar kan? Yeah. 45 nggak benar kan? Coba, kalau 45 gimana, kira-kira gimana penilaian orang nanti mau invest lagi? Orang udah kehilangan kepercayaan bro. Baru-baru ini gue juga bikin video kan, dan gue ada singgung juga soal ini sekarang kan lu lihat deh di YouTube channel, di pemberitaan itu sedang marak-maraknya pemberitaan tentang trading scam lah, trading penipuan lah, dan sebagainya. Ya, yang notabene gue bilang itu bagus, tidak salah. Itu mengedukasi orang supaya hati-hati dalam berinvestasi, ya kan? Tapi satu hal sih yang gue lihat dari sisi yang sebaliknya, kok nggak ada yang mengedukasi trading yang benernya? Maksudnya lu beritaan yang negatif, oke, ya kan? Ngajarin orang tentang hati-hati untuk investasi, oke lah. Itu bagus kok gitu, maksudnya itu memang harus kan. Tapi di sisi lain, tolonglah bikin konten yang mengedukasi orang tentang tradingnya benar. Ada bro.
gitu. Tapi nggak kelihatan. Iya makanya bikinlah gitu loh. Bikin Ada seperti yang itu. bikin. Ada, lu kalau cari ada yang bikin. Oh, ada yang bikin. Ada. So far good kalau ada bikin. Coba gak kelihatan. Jangan negatifnya aja kan kasihan. Jadinya orang-orang masuk gini ya. Tadinya industri ini yang memang menarik, tapi gara-gara mungkin banyak yang bilang ini penipuan, itu penipuan, akhirnya orang-orang yang tadi mungkin punya kesempatan untuk make profit, make money di situ, jadinya jadi ketakutan dengan pemberitaan yang berlebihan. Ya, which is bagus sih, bukan gue bilang jelek ya. Karena namanya kita meng-warning orang itu perlu, sangat perlu. Terutama untuk orang-orang yang belum ngerti, gitu. Tapi kalau lu bayangin nggak, kalau tiap hari dia dicokokin terus sama informasi yang Negatif. penipuan, scam, di otak dia itu semua itu, bro. Jadi apapun yang ditawarin orang, dia udah anggap penipuan dan scam. Selalu begitu pandangannya gitu. Itu yang gue bilang, jangan sampai orang itu food, bro. Terlalu ragu, terlalu takut dengan segala sesuatu gitu. Sebenarnya kalau gue nilai sih sedikit ya, masyarakat kita tuh belajarnya susah. Tapi kalau udah berita negatif cepet nempel, nggak bisa hilang gitu. Iya. Nggak bisa hilang. Kesortirnya tuh susah. Mau lu edukasi sebener apapun, kadang-kadang udah nempel negatifnya dulu, jadi kan blocking nih kok bahasanya ya, blocking. Lu ngomong apa juga udah aja dia ngawang-ngawang mikir sendiri, lu dia ngomong nih nggak bisa. Betul, makanya karena itulah makanya jadi banyak korban kan. Iya, jadi ya sebenarnya disayangkan sih sebenarnya sih ya. Jadi kalau tipsnya sih, mungkin dari gue pribadi nih, kalau menurut gue ya sebelum terjun ke industri trading atau masuk ke kripto lah ya, versi gue kripto, forex atau apapun lah tradingnya, pasti mental harus siap dulu, bener ya gue. Mental siap dulu dan belajar gitu loh. Mental karena gini ya, ini sih pengalaman gua ya, nggak tahu lu ya. Ya pasti lu ngalami juga lah, Kak. Uang sekolahnya ada kok. Iya Uang betul. sekolahnya ada. Dan itu pasti duit hilang gitu loh. Iya. Nah itulah, jadi bahasanya ya sekolah. Jadi kalau lu ngerasa takut rugi gitu kan, lu nggak akan pernah untung. Paham gak maksud gue? Paham. Nah itu sih maksud gue. Lu kalau lu takut rugi, lu gak akan pernah untung. Tapi kalau lu siap rugi, berarti lu siap untung. Ya. Tapi kalau rugi terus menerus, nah kamu kurang belajar. Iya. itu yang banyak dialamin orang, bro. Iya Ya kan. Jadi kalau udah rugi nih, udah itu gak mau belajar lagi, ya rugi terus gitu loh. Maksudnya, ya carilah informasi dulu lagi. Oh gue missnya di sini nih kemarin, ya kan. Oh hal ini, berarti gue harus ngapain nih ke depannya. Nah itu aja yang diperbaiki, puzzle satu-satu sih, nggak harus lu plok-plokan langsung satu semua gitu, muntah juga gitu loh. Kayak misalnya isi otak lu nih, lu tempelin ke gua semua langsung kan muntah juga gua. Ya atau ke orang langsung baru gitu, kalau gua paling muntahnya setengah gitu. Kalau orang masih baru, gua mau belajar kripto dong, lu cuman copy isi otak lu, masukin kotak dia, muntah dia. Betul kepalanya nggak usah ngikutin lah. Iya benar. Ya clear sih, memang harus begitulah. Kalau nggak begitu dia nggak belajar kan, akhirnya jadi kan nggak dapat satu pengalaman. Ya, my suggestion sih begini, simple kok. Jadi kalau misalkan memang mau trading dengan mau investasi di koin-koin micin, koin-koin baru, koin yang baru listing dan sebagainya, oke, boleh, nggak masalah. Yang penting kamu harus siap kehilangan dana itu. Pakai uang jajan aja lah bahasanya. Ya, kamu harus siap kehilangan uang itu gitu loh. Nggak bisa kamu pakai uang panas untuk yang satu itu. Ya gitu loh. Nggak bisa. Ya, jadi benar-benar harus uang yang sudah siap hilang. Kayak gitu. Kalau kamu lakuin begitu, ya berarti kan istilahnya kamu merelakan sudah uang begitu. Mental kan jadinya. Ya. Mindset mentalnya udah, oh ya udah hilang aja. Ya. Jadi duit bodo amat. Betul. Gue juga ada satu token yang gue gituin tuh. Gue bilang, wah beritanya sih bagus, ya kan. Udah di exchange juga gitu. Tapi kan di exchange kan tetap aja kan. Maksudnya, wah masih was-was nih gitu kan, masih. Ya udahlah, ikut aja gue. Tapi gue naruhnya duit hilang. Gue taruh segini, ya bangsa $50 lah. Hilang dah gitu lah. Kalau naik dah, gitu dah. Ya udah kayak gitu aja, udah bodo amat gitu. Gue ngeliat-liat. Cuman again gini loh, maksud gue lu kalau trade mode begitu ya, artinya lu nggak trade long term, bro. Lu konsep trade itu trade short term. Dan trade short term itu tidak bisa konsisten.
Kita harus ingat itu. Different dengan berbeda ya. Misalnya kalau kita jadikan trading itu sebagai ada istilah trading for living gitu kan. Jadi kamu trading untuk biaya hidup. Biaya hidup. Enggak, kalau gua kalau yang tadi, kayak gitu nggak bisa. Gue yang tadi itu modelnya gue mau invest aja. Maksudnya gini. Iya. Udah segitu tuh. Contoh naiknya 10 kali lipat, nah itu gue baru out. Ya. Gitu sih model gue. Gue naik $10 jadi 60 gitu terus gue out. Enggak gitu sih gue. Jadi udah gue biarin aja lah, bodo amat. Mau turun jadi $5 kan kadang kan gitu ya. Jadi token-token yang lain kan juga ada kan. Lu masuk 1.000 baru buka nih, masuk exchange. Kok jadi cuma tinggal 200? Diemin berapa bulan, tau-tau jadi 2.000. Mana tahu, bener gak? Betul. Nah, betul. Kan ada potensi kayak begitu. Jadi gue, udahlah gue invest aja, gue bodo tutup mata. Terus kalau udah gede, boom gitu. Iya. Tapi kan ya again, maksudnya kalau kayak model begitu, jadinya kita bukan trading sih, itu investing ya. Investing. Dan kalau model investing begini harus pakai uang dingin. Kayak gitu. Tapi kalau kita trading for living, nah, jangan konsep begitu, beda gitu loh. Kalau kita lakukan seperti itu, celaka kita. Begitu yang kita invest semuanya, misalkan kena kena scam, habis udah, kelar hidup lo. Istilah kata orang gitu loh, lo benar-benar kehilangan uang lo. Nah, daripada begitu, mending lo trading yang untuk long term. Jadi lo bisa make money untuk living lah. Jadi trading for living kata orang begitu, ya kan? Dengan trading di spot market menurut cukup oke kok. Nah, kalau itu dia bisa mainkan, oke lah. Asal nggak maruk lah. Asal nggak maruk, udah. Tahu cukup. Iya, tahu cukup lah. Kalau enggak ya nggak kelar-kelar lah. Mau sampai kapan? Gitu. Benar. Koin yang di listing yang baru dari Indonesia, ada yang diproduksi sama anak bangsa, kita semua pasti akan support. Kayak gitu. Tapi kalau support untuk investment ke sana, gue belum dulu. Karena tipikal saya bukan tipikal investasi. My type itu trader, bro. Nah, jadi kita mentrading, bukan investasi. Ada orang-orang yang memang khusus investasi. Jadi mungkin orang-orang tersebut yang lebih cocok gitu loh. Yang mereka mungkin akan lebih pelajari secara fundamental dan sebagainya. Kalau mereka believe ya, mereka kan jadi orang-orang awal yang ikutin. Tapi kalau kita bicara resiko, lebih beresiko orang-orang seperti itu, bro. Dibandingkan kita yang trader gitu kan. Kalau orang begitu kan benar-benar percaya dengan owner. Konsepnya cuma itu, believe dengan ownernya. Kalau bukan orang dekat, apalagi orang jauh, hanya sekedar public figuran, berarti potensi untuk resiko untuk kamu kena scam, rugi, penipuan itu tinggi sekali loh. Are you ready nggak? Gitu. Kalau kamu ready, ya go ahead. Gitu. Silakan aja, lakukan aja. Tapi kalau misalnya kamu nggak ready, ya better jangan dah. Daripada apa? Daripada terjadi. Nanti kalau terjadi, lu lompat lagi dari lantai 8 kan nggak lucu kan? Akhirnya kan meninggal gara-gara begitu gitu loh, stres. Ya, dan gue lihat kan gara-gara banyak penipuan scam ini kan korban kan banyak banget, bro. Iya loh, kasihan ya. Kasihan kan. Zamannya zaman susah lagi keluar. Ya. Kita kemarin kesal banget dengan yang namanya leader abal-abal. Sekarang muncul perusahaan yang scam-scam. Aduh, ngeliatnya tuh kayaknya aduh gimana gitu loh. Ya kan. Nah, dan leader dan ketika lucu ya, ini satu hal soal leader itu gua geleng-geleng kepala sih juga. ngeliat orang begini cuma bisa geleng-geleng kepala. Waktu perusahaannya masih ada, mereka saya leader gitu. Waktu perusahaannya masih ada, ya kan? Waktu masih jalan, waktu sudah scam, saya korban. Sama seperti Anda. Saya member. Saya aja korban. Iya, saya korban sama seperti Anda. Waktu perusahaan masih ada, masih berdiri sebagai saya leader. Anda downline. Ya kan, waktu perusahaan masih ada. Begitu nggak ada, kita sama-sama korban. Gila nggak lu bahasanya? Diputar-putar nih, astaga, gitu bilangin orang begini nih. Benar-benar nggak bertanggung jawab gitu, tau nggak? Dan mereka hanya merasa bahwasanya, ya kan gue juga kehilangan uang, nggak cuma lu doang, gitu bahasanya. Ya, lu kehilangan profit, bro. Lu bukan kehilangan modal. Lu udah profit, lu udah dapat modal lu balik kan gitu ceritanya. Yang lu nggak rela itu cuma profit lu yang sekarang kehilangan. Iya. Dia mau lapor apa? Dia mau lapor apa? Kerugian dia apa? Iya. Ya gitulah ya. Kayak gue nggak bisa general semua seperti itu. Ya maksudnya, ya juga ya. Gue maksudnya, oh ya juga. Maksud gue gitu. Rugi apa? Lu untung udah banyak gitu. Iya. Nggak mungkin rugi lu. Iya. Kan konsep money game itu kan kalau lu invest di awal-awal, ikut awal-awal kan lu make money. Pasti. Ya kan. Dan setelah lu make money, lu udah balik modal ceritanya kan yang lu putarin berikutnya kan cuma profit sebenarnya. Nggak ada urusan lah udah. Nah, dan perusahaan scam nih, berarti kan profit lu yang loss lu. Istilahnya begini kan. Lu punya profit yang hilang kan. Iya.
Nah waktu lu punya profil hilang, lu protes di situ dan lu menjadi korban, bahasanya kan ngaco bro. Supaya nggak dimintain pertanggungjawaban. Nah kasihan lah member-membernya. Iya. Ya gitu. Jadi sampai banyaklah tagar-tagar yang muncul gitu. Yang dulu gue cuma bahasanya ada istilah yang satu sih yang gue ingat sih yang dikasih lihat di itunya di Facebook itu, ragumu rugimu. Bro, sekarang lu jadi apa? Ya ragu, lu ragu tapi lu selamat gitu. Yang lu nggak ragu lu mati sekarang. Raguku selamatku. Iya. Kalau nggak habis udah kayak sekarang kan habis tuh. Kan kasihan kan. Nah, itu berlaku bukan cuma di yang perusahaan yang scam, tapi juga token baru kan. Ini juga berbahaya, mesti hati-hati. Intinya sebuah industri kalau lagi booming, ya pastilah banyak yang bikin oknumnya. Ya kan, lu punya produk yang lagi booming, itu pasti banyak bikin KW-nya. Jelas lah itu. Ada bajakannya banyak. Narasumber juga yang ngomong, makin kesini skema untuk gue bilang ya, scam atau ponzi itu tuh semakin variatif katanya. Ponzi gampang. Kita kalau mau tahu itu ponzi atau bukan, simple sekali. Lu make money-nya dari mana? Iya, benar. Lu make money-nya kalau dari member yang setor, itu udah ponzi, boh. So simple kok. Itu cara kita ngetahui itu ponzi atau bukan kok. Enggak, maksud gua ada narasumber yang bilang bahwa semakin kesini tipikal untuk perusahaan scam atau perusahaan ponzi itu makin kesini itu makin variatif. Ngerti nggak maksudnya gini? Kalau gue lihat sebenarnya enggak, tahu nggak? Modelnya sama-sama aja. Modelnya sama, tapi cuman barangnya aja beda. Barangnya semakin variasi itu maksud gue gitu. Semakin nggak kelihatan, dibuat semakin make sense, ngerti nggak? Iya. Nah itu loh. Barangnya aja. Sebenarnya kalau skemanya sama, itu sama menggunakan cara MLM yang diputarkan. Ya MLM itu benar ya, tapi dipakai tidak benar. Iya, benar. Kayak gitu. Konsep multi level itu kan sebenarnya multi level bagus loh, jujur aja. Multi level itu bagus, ya kan? Karena konsep multi level itu berarti kan lu memasarkan sebuah produk itu dengan menggunakan banyak orang. Network. It's good gitu sebenarnya. Dan kamu membangun, dan itu memberikan kesempatan ke setiap member itu untuk membangun networknya juga. Itu bagus. Tapi yang kacau itu adalah ketika dia sudah punya network dan dia jadi leader, ya, nah itu yang disalahgunakan tuh. Makanya gue nggak setuju bahasa-bahasa leader sebenarnya. Leader itu orang yang pengertian leader itu beda, bro. Di leader itu yang kalau kita bilang leader ya, artinya orang ini memang sudah ada di satu level yang dia itu mengayomi orang, bukan menjatuhkan orang. Tapi kalau dia udah tahu ini scam, ini money game, dan dia bilang dia leader. Aduh, ini pengakuan aja leader. Dia mengaku dirinya di leader. Orang lain nggak ngakuin, tapi dia ngomong hanya karena dia lebih joinnya lebih cepat. Cuma itu doang kok. Gue ada pertanyaan terakhir. Ini titipan teman gue sih. Oke. Ini masalah koinnya atau gimana? Enggak. Ya, jadi gitu. Iya. Ada. Ya ini bahas tentang lanjut gara-gara lu mention leader sih. Jadi gue kepikiran, jadi teman gue katanya dia mau nanya, nitip gitu. Tidak pertanyaan dong buat podcast gitu. Oke. Gini. Oke lah, lu bilang kayak tadi masalah leader orang yang mengaku-ngaku leader. Nah sekarang gue pertanyaannya adalah followernya si leader ini. By the means gini, lu dicekokin sesuatu yang kayak masuk akal. Ya. Ini jauh dari yang topiknya nih. Iya, ini jadi jauh ya. Sorry ya. Iya. Karena gue seru aja gitu kan. Ya mumpung lu bahas ya, jadi gue keingetan gitu teman-teman gue. Jadi gitu. Nah dia punya teman. Oke lah, masalah leader mengaku leader segala macam. Oke lah kita. Ya udahlah, itu banyak biasa. Yang gue jadi tanda tanya, kadang followersnya ini dicekokin hal yang gak masuk akal sama leadernya. Oke. Nah, followers ini temen gue punya temen. Nah, dia udah bilangin bahwa kayak gitu tuh nggak bener, nggak masuk akal. Dia kasih tahu. Tapi dia enggak kok, bener kok. Leader gue bilang gitu. Lah kok kan, gitu kok? Buah itu nggak jauh dari pohonnya, bro. Iya, kenapa? Gitu, ya? Kenapa bisa gitu kok? Maksud gue simple, ya itu analoginya buah itu nggak jauh dari pohonnya, bro. Buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya, ya kan? Kenapa? Karena dia nempel ke pohon itu. Jadi kalau kita bilang begitu, kita udah tahu nih leader nggak benar, ya kan? Cuman dia brainwash ke si orang ini.
Nah akhirnya orang ini akan jadi serupa dengan dia. Karena kan dia nggak jauh dari si orang ini, bro. Ya gua agak ngeri masalah brainwash kayak begini nih. Oh iya, makanya. Ini yang gue bilang perlu apa ya? Terus ngapain kita bikin podcast, bro? Kita bikin podcast supaya apa? Supaya orang tuh, ya kalau kamu ikutin podcast kita, lo ngerti, berarti selama ini kan kita berusaha untuk ngasih tahu kamu itu, orang-orang yang join awal dan sebagainya, itu bukan leader. Kecuali Anda menganggap dia di leader. Kalau itu beda cerita, itu karena Anda menganggap dia leader. Tapi kalau dia mengaku diri sebagai leader itu bukan pengakuan diri sendiri. Leader itu diakui oleh orang lain. Dan orang lain itu bukan 1-2 orang. Masa iya gara-gara 1-2 orang terus dibilang leader? Ada yang bilang kayak, leader gue gini-gini. Terus leadernya ditanya, kamu leadernya Mariadi? Enggak, bukan. Itu baru bener leader. Ya, karena kalau leader sejati itu nggak pernah ngaku dirinya leader sih biasanya. Betul lah, harusnya begitu kan. Kan leader itu orang yang ada di satu level yang secara mental itu udah benar-benar berbeda. Kata sama kayak peribahasa lah, bro, kepala padi itu semakin berisi semakin nunduk gitu loh. Nah itu leader itu begitu model ya, bukan memegahkan diri ya, bukan juga yang seperti itulah pokoknya, yang benar-benar nggak benar itu kayak gitu tuh. No lah, kalau gue kayak gitu gue juga no lah kayak gitu. Buat apa juga lu dapat banyak duit tapi duitnya lu yang lu dapatin itu tapi hasil dari orang lain rugi gitu loh. Orang rugi, lu untung. Keringat orang, darah orang, bisa ya, darah loh. Maksud gua kayak gitu. Lu dapatin duit begitu, nggak akan ada berkahnya, bro. Kayak gitu. Beda halnya kalau misalkan dia profit, ya kan? Dia profit, dia bagi ke lu dan sebagainya. Oke lah, itu wajar. Itu karena profit loh, ya kan? Bener. Nah, kalau profit make sense. Tapi kalau dari setoran dia, lu dapat duit, tidak ada yang perlu dibangga-banggakan itu. Ya, nggak ada sama sekali. Dan itu tidak ada hebat-hebatnya, gitu. Bahkan kalau lu mau, misalnya gini, kalau kita nih, lu atau gua atau yang lain lah ya, kalau kita hanya sekedar mau kayak gitu dapat duit banyak, gampang, bro. Itu easy sekali, ya kan? Cuma nggak usah gua beberkan di sini lah, karena nanti kalau ada yang dengar pakai cara itu kan gawat, gitu. Pada dasarnya kalau mau cuma sekedar rekrut banyak orang, dapat banyak duit itu easy sekali caranya. Tapi celaka orang lain. Dan gue nggak mau begitu. Sip kok. Gue simpulin pokoknya hari ini ngobrol sama lu mengenai Talkland yang dibuat anak bangsa. Bagus kalau kita bisa dukung, kita dukung. Tapi lihat dulu ya. Nah, tapi lihat dulu. Oke. Asal-asal ya. Gak boleh asal tapi. Ya, tapi kita lihat dulu fundamental, white paper, project segala macam ya. Oke. Kalau dia tanya saya, tapi kalau pendapat pribadi dari Koko sendiri sih enggak. Belum, karena prinsipnya trading for living. Ya, karena saya trading bukan investment. Yes. Tapi kalau mau invest, ya siapin mental. Ya. Yang bahasa siap tadi. Loss ya. Siap loss ya. gitu. Jangan ngerasa rugi, bikin rame, kadang pusing liat masalah. Ya, maunya untung aja tapi nggak mau rugi gitu. Aduh. Ya itu ya. Mana ada yang seperti itu. Jadi siap rugi, siap untung. Yang nggak siap, yang nggak mau rugi pasti nggak bisa untung. Ya janganlah. Jangan. Lebih baik dia belajar kan. Oke. Yang kedua tadi masalah leader ya nggak ada. Sekali lagi nggak ada leader yang ngaku dirinya leader. Ada yang diakui dirinya leader. Diakui. Gitu ya kok ya. Hati-hatilah pokoknya hati-hati. Zaman sekarang banyak penawaran, banyak yang memanfaatkan orang-orang yang sedang mengalami masa krisis pandemi, ya kan, dimanfaatin momen-momen ini yang orang-orang itu lagi berusaha cari cara yang cepat supaya bisa make money, ya kan, gara-gara pandemi kan. Jadi banyak orang mau instan, bro. Memang ini karena ada permintaan sih. Ini market sih. Karena ada permintaan begitu, makanya waktu orang ini ngeluarin yang scam begini laku. Karena ada permintaan, karena ada orang-orang yang maunya instan, gitu. Jadi yang nggak bisa kita salahkan juga, kayak gitu. Tapi ada hal yang instan yang benar. Itu juga kita perlu, karena apa? Instan ini bukan selamanya salah ya, nggak juga ya. Ya kalau kita bilang instan selamanya salah itu menurut gue itu nggak tepat juga. Karena kalau instan selamanya salah, oke lah gini, lo bilang mie instan itu merusak tubuh. Tapi ada saat-saatnya lo butuh instan begitu. Kenapa? Pas lo lagi nggak sempat-sempatnya, lo butuh makan cepat, ya lo bikin mie instan untuk menolong sesaat. Nah maksudnya kayak gitu loh. Jadi nggak selalu instan itu buruk. Ya memang instan kebanyakan buruk. Tapi ada instan yang memang karena inovasi dia bagus. Gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan A semua, nggak bisa begitulah. Di dunia yang
inovasi nggak bisa kita bilang begitu. Siap. Nah, Oke kok. ya, thank you deh. For today. Nah, Banyak nih informasi. iya. Teman-teman, stay tune. Iya, nanti ketemu lagi waktu berikutnya ya. Ketemu lagi. Thank you kok. Oke, baik. Ya. Welcome to CTC, a professional team for money.